Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengar ada banyak orang yang mengatakan, kami rindu sekali pergi ke gereja dan kami rindu beribadah di gedung gereja. Kapan ya beribadah di gedung gereja dimulai lagi? Saudara-saudara, adalah baik jika kita memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada saat kondisi di mana pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya bisa ditangani dengan baik, maka hal yang terpenting yang harus kita perhatikan bukanlah soal kapan kita akan memulai ibadah atau kebaktian kita di gedung gereja, melainkan soal apakah kita sudah siap memberlakukan protokol kesehatan minimal sesuai standar COVID-19. Supaya ketika kita beribadah di gereja, kita sungguh dapat beribadah dengan nyaman. Kita tidak sedang menyebarkan ketakutan atau kekhawatiran kepada siapapun yang ada di sekitar kita, yang juga ingin beribadah dan yang beribadah bersama-sama dengan kita. Dengan memberlakukan protokol kesehatan, kita tidak hanya sedang menjaga diri kita dari ancaman COVID-19, tetapi juga menjaga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita, baik majelis jemaat atau jemaat maupun gedung gerejanya tidak siap untuk memberlakukan protokol kesehatan, maka bisa jadi ibadah yang kita selenggarakan akan menjadikan gereja sebagai klaster baru untuk penyebaran dan penularan COVID-19. Lalu bagaimana kita mewujudkan ibadah kita kepada Tuhan? Ada hal yang harus kita pahami. Hal yang pertama, gereja memang menjadi simbol kehadiran Allah dari dulu sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai nanti, entah kapan. Tetapi hal yang harus kita pahami dan kita ingat adalah gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Gereja adalah saya dan saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 mengatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, gereja bukanlah satu-satunya sarana bagi kita untuk beribadah, di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena rumah kita sendiri pun bisa menjadi sarana bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu, jadikanlah rumah sebagai gereja kecil kita dan keluarga kita sebagai persekutuan kecil orang percaya yang beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua, di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 29, Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, ibadah yang di dalamnya dan melaluinya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga dengan sesama bisa terjadi tidak hanya melulu dalam sebuah komunitas dengan jumlah yang besar, tetapi juga dalam sebuah komunitas dengan jumlah yang lebih sedikit, bahkan hanya 2 atau 3 orang saja. Hal ini mau menunjukkan bahwa sebuah keluarga kecil yang mungkin hanya terdiri 2 atau 3 orang saja bisa menjadi sebuah gereja dan sarana beribadah kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun saat ini kita belum bisa beribadah di gedung gereja, dan mungkin kita juga
tidak sepenuhnya seret dengan ibadah online. Bukan berarti kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan ada dan hadir dalam keluarga kita. Dan kita mau menjadikan keluarga kita sebagai gereja kecil yang terus beribadah kepada Tuhan. Dan yang mengalami perjumpaan dengannya. Karena sesungguhnya, gereja adalah kita. Gereja adalah saya dan saudara-saudara. Dan Kristus adalah kepala gereja. Saudara-saudara, pernahkah kita beribadah keluarga? Sudahkah keluarga kita menjadi gereja kecilnya? Dan masihkah gereja kecil itu atau keluarga kita beribadah kepadanya? Kiranya Tuhan menolong keluarga-keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah kerinduan kami beribadah bukan hanya kepada bait Allah atau gereja atau rumah-Mu, melainkan hanya kepadamu saja yang layak disembah dan dimuliakan oleh kami. Mampukanlah kami menjadikan keluarga kami sebagai gereja-Mu, sebagai bait-Mu dan rumah, di mana Engkau hadir dan memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin.